Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita di tema 2, bermain di lingkunganku, dengan subtema 2, yaitu bermain di rumah teman, pada mata pelajaran matematika. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari matematika tentang perkalian. Nah, pada hari ini anak-anak kita masih tetap melanjutkan pelajaran tentang perkalian. Baik anak-anakku sekalian, coba kalian buka halaman 77. Nah, di situ ada tabel perkalian 1 sampai dengan 10. Kemudian pengalinya itu yang di atas, yang datar ini pengalinya anak-anakku. Nah, perkaliannya di bawah. Bisa juga perkaliannya di sini pengalinya itu bisa di yang datar bisa. Nah, tapi kita gunakan misalkan di sini ada contoh 6 dikali 5. Lihat di sini 6, angka 6 yang mendatar, yang menurunnya lihat angka 5. Berarti 6 dikali 5. Berapa? Kita lihat di tabel itu 30. Atau kebalikan. 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, misalnya 7 dikali 6. Lihat angka 7 kali 6. Nah, lihat tabelnya kali 6. Nah, 7, lihat angka 6 yang menurun. Nah, 7 kali 6 sama dengan 42. Itu menggunakan tabel. Misalkan 7 dikali 8. Nah, ingat lihat angka 7-nya. Nah, angka 7-nya ini yang mendatar, yang menurun 8. Tarik ke samping. Nah, 7 dikali 8. Di sini masih kosong. 7 kali 8 sama dengan 56. Kan 9 dikali 9. Nah, ini 9 kali 9. Yang mendatarnya 9, yang menurunnya angka perkaliannya 9. Berarti pengalinya 9 ke 9, lihat pada tabel. Nah, sama dengan 81. Itu menggunakan tabel. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Pak Guru melanjutkan tentang perkalian di pengayaannya. Karena kalian pada pertemuan lalu Pak Guru beri tugas itu seperti kemarin, misalkan 4 kali 6 itu sama dengan 24 itu sudah bisa. Nah, di tabel tadi kan ada 1, kemudian 2, sampai Pak Guru buat sampai 9 saja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, anak-anak sekalian perhatikan pada angka ini ada perkalian yang cepat tanpa kalian menjumlah. Pada pertemuan lalu Pak Guru menjelaskan misalnya 4 dikali 3 misalnya. Sama dengan berapa? 4 dikali 3. Berarti 3-nya 4 kali. Menjumlahkan 1. Tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak berapa kali anak-anak? Sebanyak 4 kali.
Nah, jumlahnya seperti ini. Tapi hari ini ada menggunakan perkalian yang tanpa kalian hafal pun sebenarnya bisa. Ya. Nah, kita lihat tadi angka ini 1 sampai dengan 9. Kita tulis loh 1. Nah, hurufnya 1 itu adalah huruf S. Nah, yang huruf S ini selain 1 berapa? Yang huruf S. Yang huruf S 1 dengan huruf S 9. Nah, Anda lihat 2. Nah, ini angka 2. 2 ini hurufnya apa pertama? D. Nah, D. D2. Yang huruf D pada angka yang deret ini, pada bilangan ini, yang D yang mana? 8. Angkanya 8. Kemudian 3, T. 3. 3 yang mana? Mana? 3 berarti 7. T kan? Kemudian 4. E. Huruf E. 4. Yang sama dengan huruf E tadi 4 berapa? 6. Nah, 4, 6 ya. E, huruf E. Nah, kemudian 5. L. Nah, 5 tidak ada. 5 berarti tetap 5. Nah, itu. Ini diperhatikan dulu anak-anak. Ya. Nah, sekarang misalkan 8 dikali 9 misalkan. 8 kali 9. Nah. Ini berapa? 8 kali 9. Ingat 8 tadi apa D? Berarti 8 ini 2 ya. Temannya 2. Kemudian 9 S berarti 1. Nah. Itu anak-anak. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2-nya kalikan. Yang ini 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, kemudian 8-nya ini dikurangkan. Ini kita hitung di satuannya dulu ya. Satuan dulu. 2 kali 1, 2. Lalu kita lihat puluhannya. Nah, untuk mencari puluhannya mana? Ini 8 nih, anak. 8 dikurangkan. 8 kurang 1. 8 kurang 1. 8 kurang 1 berapa? 7. Maka 8 kali 3. Nah, ini nanti kurangkan. Ya, nah ini anak-anak. 8 kurangkan 1. Nah, itu. Ini dikali. 2 kali 1, 2. Letakkan sini. Kemudian 8 ini kurangkan 1. 7. Jadi 8 kali 9 sama dengan 72. Nah, ini tanpa kalian menghitung perkalian bisa. Karena angkanya kecil. Ya. Kemudian, Pak Guru carikan contoh yang lain. Misalkan 6 dikali 7 misalkan. 6 kali 7 berapa? Ya. 6 kali 7. Ingat 6. 6 temannya E.
6 berarti 6 berarti 4. Nah, 4 di bawahnya. Ketik 4. Ya. Kalikan sebagai satuannya. Ya. 47 temannya 3. 3. Nah. Kemudian 4 kali 3 sama dengan 12. 12 ini duanya yang ditulis. Nah, 2 sini. Puluhannya mana? Puluhannya simpan. Satuannya ini 10-nya simpan. Nah, kemudian 6 dikurang 3. Nah, 6 satuannya disimpan ya. 6 dikurang 3, 6 kurang 3 sama dengan berapa anak-anak? 3 kan? 3. Tapi ingat, tadi ada disimpan 1. Tambahkan 1 yang disimpan sama dengan 4. Maka 4-nya ditulis sini. Tuh, seperti itu. Jadi hasilnya 6 kali 7 sama dengan 42. Ada juga cara seperti itu. Menggunakan tabel, ya, menghafal perkalian. Jadi ada beberapa cara untuk menyelesaikan tentang perkalian. Nah, kemudian Pak Guru contohkan lagi yang lain. Nah, ini perhatikan anak. Misalkan 8 kali 6 misalkan. 8 dikali 6 sama dengan berapa? Ingat satuan dulu yang ditulis. 8 temannya apa tadi? D, huruf D. 8 berarti 2. 2 ini dikalikan. 6 temannya E. 6. Nah, ini 4. 4. Nah, 2 ke 4, 8. Nah, 8-nya jadi satuan. 8. Lalu, 8 nih kurangkan dengan angka berapa? 8 ini kurangkan dengan 4. Nah, 4 sama dengan 4. Jadi di sininya 4. Nah, begitu. Jadi 8 kali 6 sama dengan 48. Betul enggak? Kita cek di tabel. Nah, anak-anakku cek di tabel. Betul enggak? 8 kali 6 48. Kamu lihat di tabelnya. Nah, 8 dikali 6. Nah, 8. Lihat nih. Yang datar 8. Kemudian pengali di bawahnya 6. Deret. Nah, di sini kosong masih. Tambahkan 6. Berarti 48. Ya. Nah, gitu anak-anak. Jadi, Pak Guru memberikan konsep yang lain dari perkalian yang ada. Kalau kalian kemarin itu kalian serasa sudah tahu ya. Nah, Pak Guru melanjutkan di pengayaannya karena Pak Guru yakin dengan ada tabel, dengan ada Pak Guru suruh menghafal, kalian sudah bisa. Tapi bagaimana menyelesaikan perkalian tanpa melihat tabel yang ada, baik perkalian yang kalian hafal kemarin, misalkan 1 kali 2, 2 kali 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2 dan seterusnya, dan melihat tabel tadi ya, itu atau menjumlahkan perkalian dengan berulang. Nah, jadi ini solusi lain, Nana, cara lain untuk secara cepat mengerjakan perkalian. Contoh lain anak-anak, misalnya 5 kali 7. Nah, ini mudah anak-anak ngerjakannya. Nah, kamu lihat 5. 5 ini kan tetap 5 ya. Karena ada temannya huruf L. 5 tetap angka 5. Kemudian kalikan 7 T 3. 5 kali 7, 5 kali 3,
15. Ya. Nah, kurangkan. 5 ini kurang 3. 5 dikurang 3. Sama dengan 2. Tadi 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, 5-nya tulis belakang. 5. Nah, karena 15, satunya kita simpan. Simpan, maka 5 dikurang 3 sama dengan 2, tambahkan dengan 1 yang kamu simpan tadi. Sama dengan 3. Maka 3-nya ditulis di depannya sebagai puluhan. Nah, seperti itu. 5 kali 7 sama dengan 35. Nah, itu mudah anak-anak. Memudahkan kalian dalam mengerjakan perkalian. Nah, jadi sebenarnya perkalian itu mudah anak-anak. Kalau kalian bisa perkalian, di subtema 3, subtema 4, itu ada pembagian. Itu mudah mengerjakannya karena kalian tahu cara mengali dan hafal perkaliannya dan bisa buka tabel perkaliannya. Nanti Pak Guru ajari bagaimana pembagian. Yang penting kunci pada matematika itu adalah tentang perkalian. Nah, oke, anak-anak, sekarang saya lanjut di mencari perkalian puluhan. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini ada juga triknya anak-anak. Jadi kalian belajar matematika jangan sampai bosan. Nah, pada halaman 90, nah, kalian buka halaman 90. Pada halaman 90 itu ya 80. 80 itu 8 dengan 0 ya. Ingat, 8 dengan 0 itu enggak usah bingung. Wah, 80 ini banyak perkaliannya. Perkaliannya 80 itu, nah Pak Guru tuliskan aja di bawahnya. Di bawah sini supaya kalian paham. Misalkan 80 misalkan. Perkaliannya berapa sih? 80 itu, ingat angka 8-nya ini. Perkalian yang hasilnya angka 8. Nah, angka 8. Nah, boleh kalian lihat di tabel. Perkalian yang angka 8 ini berarti 2 kali 4. Ya kan? 2 dikali 4. Nah, kita lihat tabel. Nah, lihat puluhannya, angka 80 itu paling mudah. 80 ini angka 8 yang kamu lihat. Jadi, seperti ini, 8. Perkalian berapa sama dengan 8? Yang hasilnya 8. 2 dikali 4. Nah, hasilnya 8. Nah, bagaimana kalau dia 80? Tinggal 4-nya dikasih 0. Tambahkan 0. Sehingga hasilnya 10. Nah, jadi di sini. Tadi 2 melihat angka puluhannya saja. 8. Jadi 80 itu lihat angka puluhannya, karena kalau kita cari perkalian yang banyak itu sulit, terlalu banyak. Maka lihat angka puluhannya saja, 8. Perkalian yang hasilnya 8, nolnya diabaikan dulu. 8 ini perkaliannya 2 dikali 4. Nah, karena ini puluhan, 2 kali 4 hasilnya 8. Hasilnya 8. Maka karena 80, maka 4-nya ini tambahkan 0, nah, sehingga hasilnya 80. Ya. Nah, atau 4 kali 2 misalkan. Ya. Sama saja, 4 kali 2 8. Tambahkan 2-nya 0. Jadi 4 kali 20. Nah, kita lihat kembalikan semula. Nah, berarti di sini berapa? Di sini 2 kali 40. Nah, di sininya bawahnya 40 kali 2. Kemudian yang kalian 80 berapa lagi? Perkalian 8.
Yang hasil 80, selain itu berapa? Kalau 2 kali 40 sudah. Lihat di tabel. Nah, ya. Tadi 2 kali 4, 4 kali 2 tadi, ya. 8 dikali 10. Ya, atau 10 kali 8. Jadi kalian mengerjakan ini bisa melihat tabel. Nah, untuk perkalian yang puluhan anak-anak, ya, nggak usah bingung, ya. Misalkan tadi nih, ya, atau misal Pak Guru tulis lagi, misalkan di sini misalkan 100. Berapa sih perkalian 100 tuh, ya? Banyak ini 100. Nah, kalian 100 itu lihat puluhan ya, 10. Nah, nih angka 10. Ya, 2 angka di depannya nih. Berapa? 2 kali, misalnya ambil angka 10-nya saja. Angka 10, yang hasilnya perkalian 10 adalah 2 dikali 5. 10. Letakkan di sini, 2 kali 5, 10. Lalu karena ini 100, nolnya ini tambahkan di belakang. Nah, ini tambahkan belakang. Maka 0 kan kita simpan dulu tadi. Ya. Maka hasilnya 100. Ya. 2 kali. Kemudian yang hasil 100 ada lagi 10. Yang hasil 100 berarti banyak ini caranya anak-anak. Nah, 10 kali 10 juga 100. 1 kali 1. 1 tambahkan 02, 100. Seperti itu, ya. Anak-anakku sekalian, ini sebagai pengayaan, ya, sebagai pengayaan Pak Guru untuk tambahan dari tabel yang ada, ya. Kalau di tabel, cara membaca tabelnya seperti ini tadi. Misalkan 100 ini mana? 10 kali 10. Ini 10. Yang mendatar ini 10. Pengalinya 10. Berarti lihat tabelnya. Ini 100. Kemudian 5 kali 7. 5. Ini lihat angka 5 nih. Yang mendatar. Kemudian dari sini tarik ke bawah. 7. Tarik lagi yang angka 5 tadi mana? Nah nih. 5 kali 7 sama dengan 35. Dan seterusnya. Jadi yang belakang ini adalah yang 10 ini puluhan semua nih. Nah, seperti kalian lihat tadi. 80 perkannya apa saja? Nah, seperti Pak Guru contohkan tadi. Diabaikan nolnya, kemudian 8-nya lihat. Perkalian 8 itu berapa sih? Nah, 8 di sini 2 dikali 4. Berarti 2 kali 40 sama dengan 80. Kebalikannya 40 kali 2 sama dengan 80. Atau 10 kali 8, 8 kali 10. Seperti itu. Perlu diingat anak-anak sekalian, catatan, ya, sebagai catatan, untuk perkalian ketika ada misalkan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 misalnya. Perkalian ini kan hitung 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali bilangannya ini adalah 4. Ya, sama dengan kalau kita jumlahkan 16. Kemudian 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan, nah lihat 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 6.
Kalinya 6. Kita lihat tabel 4 dikali 6. Nah, 4 kali 6. 4, nih 4. Tarik dari sini 6. 4 mana tadi? Tarik ini. Nah, ini saringan 24. Sama dengan 24. Jumlahkan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 kan 24. Seperti itu. Cuman ketika ada soal 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan misalkan ditulisnya di sini 6 tambah 6 tambah 6, 6 dikali 4. Betulkah pernyataan itu? Salah, ya. Kalau 6 dikali 4, 4-nya 6 kali. Ya. Jadi kalau ada pernyataan, ini jelas salah, ya. Tidak benar, ya. Yang benar itu adalah 4 kali 6, karena 6-nya ada 4. Nah, seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian, ya, ini sebenarnya perkalian yang sudah ada tabel, kemudian cara mengali sebuah bilangan, ya, ini Pak Guru sudah mengajarkan pada kalian, ya. Nah, tinggal nanti, ya, kalian bisa melihat kembali video Pak Guru untuk perkalian cepat, ya, tanpa harus melihat tabel, ya. Ini sudah Pak Guru ajarkan. Baik, anak-anakku sekalian, demikian penjelasan Pak Guru, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Tapi Pak Guru tetap berpesan pada kalian bahwa teruslah kalian belajar, ya, belajar dan mengerjakan ini boleh didampingi orang tua, ya, boleh. Siapa tahu kalian lupa, buka kembali video pembelajaran Pak Guru, ya, cara mengerjakannya. Tetapi perlu diingat, yang menulis kalian sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh menuliskan, ya, kalian sendiri. Karena nanti anak-anak, ketika kita dibolehkan tatap muka, Pak Guru akan ngetes, ya. Ngetes anak-anak maju satu-satu ke depan. Nah, nulis angka. Nulis angka kemudian simbol dari perkalian seperti apa. Nah, kalau enggak bisa berarti di rumah itu orang tua yang nuliskan. Orang tua boleh memberikan arahan tapi tidak menuliskan. Ya. Jadi kalian harus betul-betul, wah, anak buah Pak Guru kelas 1E is the best, ya. Mantap. Ya. Jangan mau kalah kita dengan kelas lain, ya. Kelas kita harus tampil beda, ya, dengan daripada kelas-kelas lain. Ketika disuruh menghafal perkalian, oke, ya. Kelas 2E mantap, semuanya hafal perkalian. Yang bangga kan orang tua juga. Pak Guru tuh dibanggakan yang kedua, yang pertama orang tua kalian, ya. Yang bangga. Nah, bangganya Pak Guru di sekolahan. Karena apa? Kelas 2E, siapa wali kelasnya? Nah, Pak Nur. Nah, bangga Pak Guru. Tapi ketika ditanya, dapat anak siapa ya? Wah, hafal perkalian. Nah, itu kan kalian orang mengangkat nama orang tua. Nah, jadi kalian terus belajar, semangat, ya. Belajar. Pertemuan berikutnya nanti kita lanjut dengan pembagian, ya. Insya Allah ini Pak Guru menghabisi materinya di matematika, ya. Pembagian setelah itu bahasa Indonesia Pak Guru habiskan juga, karena kita sebentar lagi akan PTS, ya, penilaian tahap setengah semester, penilaian tengah semester, nanti kita PTS. Tapi materinya Pak Guru habiskan dulu di tema 2, kemudian baru kita mengadakan PTS, ya, penilaian tengah semester. Jadi anak-anak, Pak Guru berpesan kalian terus tetap belajar, ya. Nah, kemudian jaga kesehatan, karena insya Allah sebentar lagi kita akan tatap muka, ya. Bukan berarti kalian tatap muka Pak Guru langsung pulang, tidak, ya. Tapi kita belajar
sesungguhnya bertemu langsung dengan Pak Guru, ya, karena kalian hanya belajar di alam maya, ya. Jadi Pak Guru harapkan pada kalian terus belajar, dan 2E harus tampil beda daripada kelas yang lain. Begitu juga nanti ketika Pak Guru mengajarkan tentang pembagian, ya, ada cara-cara yang lebih cepat, ya, tanpa menggunakan perkalian, ya. Tapi intinya pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian, ya. Baik anak-anakku sekalian, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.